Alhamdulillah lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا إلهام ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل الله minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan pengajian tentang sifat-sifat orang munafik dalam Al-Quran, tanda-tanda yang diberikan oleh Al-Quran agar kita boleh mengesan. Mengesan apa? Bukan mengesan mana orang munafik, tapi mengesan ada tak sifat itu dalam diri kita. Ingat ya, tujuan kita belajar tentang sifat orang munafik bukan nanti kita mempunyai segudang maklumat tentang tanda-tanda orang munafik. Lepas tu kita kata, oh dia ini ada tanda. Oh dia itu ada tanda. Oh si A, si B, si C ada tanda-tanda itu. Tak, itu bukan tujuan kita belajar mengenai tanda-tanda itu. Tapi kita nak trace dalam diri kita. Sama saya, ada tak sifat itu? Jadi jangan silap ya. Kita nak tahu ya Allah tanda itu ada tak di diriku? Sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan list daftar nama, list the name of orang-orang munafik kepada Rasulullah berikan kepada Huzaifah al-Yamani, maka Sayyidina Umar tanya, ada nama saya tak di situ? Ada nama saya masuk tak dalam 20 daftar orang munafik tu? Sayyidina Umar ni siapa? Ya, mertuanya Rasulullah. Kan mertua kan? Sebab Hafsah anaknya Sayyidina Umar berkahwin dengan Rasulullah kan? Itu pun Sayyidina Umar masih mencurigai dirinya ada tak sifat-sifat kemunafikan dalam dirinya. Jadi selepas kita belajar sebanyak berapa siri ni, hanya ingin mengesan ada tak sifat-sifat itu dalam diri kita. Mungkin kalau ada sekarang 10 sifat, tanta ada saya 2 sifat. Tanta ada 3 sifat. Tanta ada setengah sifat. Tanta ada tanda-tanda baru nak tumbuh sifat-sifat itu. Wal'iyadzubillah, semoga Allah pelihara kita dari sifat-sifat tersebut. Apalagi selepas kita mengetahui tanda-tanda atau ciri-ciri atau sifat-sifat tersebut. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat-sifat nifaq. Hari ini saya ingin mengambil tajuk, kalau minggu-minggu sudah, orang munafik bersekutu dengan tagut, apa itu tagut dan lain sebagainya sudah dibincangkan. Siapa yang lambat mungkin ada recording, boleh refer balik pada recording. Kemudian yang hari ini saya ambil satu tajuk, orang-orang munafik ini mereka suka sangat menyakiti Nabi SAW dan mereka suka sangat menyakiti orang-orang mukmin.
mukmin. Menyakiti dengan apa, Ustazah? Menyakiti dengan kata-kata. Menyakiti dengan perbuatan. Oke? Baik. Itu tajuk hari ini. Ayah, kita akan buka surah yang berkaitan dengan ayat dengan tajuk ini. Surahnya ialah surah At-Taubah ayat 61. Banyak ya surah At-Taubah ya, Ibu. Surah yang ke-9. Berkenaan dengan sifat orang munafik yang suka sangat menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang mukmin. Kita akan lihat di dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 61, Ibu-ibu. Kalau dilihat kepada asbabun nuzul, yakni ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan membahagikan atau sedang membagikan ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Perang Hunain. Ada rampasan perang di situ. Datang seseorang, dia berkata, ya Rasulullah, berlakulah adil. Baginda menjawab, celaka engkau. Siapa yang berlaku adil apabila aku tidak berlaku adil? Turun ayat ini sebagai penyanggah perbuatan daripada yang menegur tuh. Yang menegur ialah seseorang yang bernama Dhil Huwaisirah At-Tamimi. Kita lihat dari ayat 58. 58. Ada tajuk tak, Liza? 58. Sikap orang munafik terhadap pembahagian sedekah. Sedekah maksudnya mereka dapat daripada ghanimah rampasan perang Hunain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah? Wa minhum, di antara mereka, 58 dulu Ibu. Wa minhum mayyalzimuka fis sadaqat. Di antara mereka ada yang mencelamu Muhammad mengenai sedekah. Sedekah yang dimaksud ini zakatnya. Fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Di antara mereka tuh, jika mereka diberikan sebagian daripadanya, ikut kehendak hati mereka, mereka radu. Radu itu seronok lah, puas hati, redha. Tapi, bila mereka dapat bagian tu, sesuai dengan apa yang mereka nak, mereka redha, suka hati, senang hati, puas hati. Ya. Dan mereka menganggapnya Nabi SAW adil. Kalau ikut kehendak mereka. Tapi, apabila wa illam yu'tau minha, jika mereka tidak diberikan daripada zakat itu menurut kehendak Nabi bagilah.
Katakan dia minta 100, Nabi bagilah 70. Jadi, illam yu'tau minha, maka mereka akan jadi apa? Oh, serta mereka yashatun, menjadi marah. Nah, itu sifat mereka yang Allah sebutkan daripada 58. 59. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlih wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Dan amat baik padahal kalau saja mereka itu puas hati je dengan apa yang Allah dan Rasul berikan pada mereka. Sambil mereka cakap, hasbunallah, cukup sudah. Allah bagi kami. Cukup sudah. Allah akan memberi kepada kami min fadli. Dari kurniaannya. Demikian juga Rasulullah. Semoga sesungguhnya kami sentiasa berharap pada Allah. Coba kalau mereka menempuh jalan seperti ayat 59. Itu lebih baik. Pasal apa? Sikit kah, banyak kah? Rasulullah SAW pasti akan berlaku adil. Ya, Rasulullah tidak mungkin berbelah bagi atau berat sebelah. Mesti ada pertimbangan-pertimbangannya. Tapi mereka hanya melihat pada jumlah. Kan? Itulah sifat mereka. Jadi, andaikan mereka punya sifat seperti 59, itu lebih baik bagi mereka. Tapi ternyata mereka mempunyai ayat yang ada pada 58. Kemudian datanglah ayat membuat satu ketentuan. Nabi SAW membaginya ikut dengan wahyu. Innamas sadaqat. Sesungguhnya sadaqat yang diberikan ini ada pada 8 asnaf. Lil fuqara, wal masakin, wal amilina 'alaiha, wal mu'allafati qulubuhum. Ini semua sudah tahu ya. Wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi Allah sudah menentukan porsi atau portion kepada orang-orang tersebut. Anak yatim tak masuk sini, Ustazah? Ya, anak yatim tak masuk dalam 8 asnaf. Boleh jadi anak yatim ini kaya. Kalau tak kaya, dia masih ada orang yang bisa menanggungnya daripada pihak saudara-saudaranya, pihak keluarganya. Nah, 8 asnaf inilah yang mendapat satu pembahagian khas. Faridatan minallah. Wallahu alimun hakim. Okey. Kemudian datanglah ayat 61 yang Ustazah nak sebutkan hari ini. Orang munafik suka sangat menyakiti Rasulullah dan orang mukmin. Kalau pada ayat 58 dimulai dengan wa minhum, maka ayat 61 juga masih melanjutkan tentang sifat mereka. Wa minhum, ada ya? Wa minhum, di antara mereka alladzina yu'dzunan nabiyya. Alladzina yu'dzunan nabiyya. Apa arti yu'dzunan nabiyya, ibu-ibu? Yu'dzunan nabiyya maksudnya adza yu'dzi. Dari kata adza yu'dzi. Ya. Adza yu'dzi, menyakiti. Mu'dzan. Orang yang Rasulullah itu menempati posisi yang selalu disakiti. Mereka mengambil posisi sebagai mu'dzin. Orang-orang yang melakukan satu tindakan yang menyakitkan jiwa, menyakitkan hati. Itulah mereka punya sifat. Ya.
Alladzina yu'dzuna nabiy. Dan mereka suka sangat menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna huwa udhun. Tengok apa kata-kata mereka? Mereka munafik itu ada orang menyakiti Nabi sambil berkata huwa udhun. Macam mana Dia adalah udhun. Dia ini siapa? Dia ini mereka tujukan kepada Nabi. Ya, huwa udhun. Mereka kata Nabi itu telinga. Macam mana Nabi itu telinga? Udhun itu kan bahasa Arabnya telinga. Yakni satu kata-kata yang menyindir. Maksudnya, Nabi Muhammad ni katanya orang yang suka mendengar dan percaya pada apa yang didengar. Nah, ini dia. Huwa udhun. Kemudian bagaimana Allah menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam meresponi kata-kata mereka. Qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladina amanu minkum. Kata balik pada mereka. Dia mendengar dan percaya apa yang baik bagi kamu. Dan dia beriman kepada Allah dan percaya kepada orang mukmin. Dia juga memberi rahmat pada orang yang beriman di antara kamu. Udhun yang kamu maksud ini, okey, boleh diterima. Tapi apa yang didengar sebagai hasilnya adalah sesuatu yang memberi rahmat kepada kamu untuk disampaikan dan kamu dengar. Adapun orang-orang yang suka bercakap-cakap seperti ini, walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Nah, ibu-ibu, perhatikan pada ayat ini kita disuruh untuk menseleksi, menapis. Kalau Rasulullah dikatakan udhun, ya, okey. Tapi udhun yang dimaksud sini, apa yang Rasulullah dengar? Sesuatu yang daripada informasi langit. Jangan Muhammad, engkau merasa sedih, bimbang dengan perkataan mereka yang mengatakan dia ini telinga. Macam tu. Apa saja yang disampaikan terus percaya. Apa saja sampaikan terus percaya. Ini kan satu kata-kata yang menyakitkan ya, Ibu ya. Jadi yang dimaksudkan oleh orang munafik di sini adalah mereka tidak memuji itu. Mereka menghina. Artinya mudah sangat percaya. Macam kita kata apa? Lurus bendul. Sikit-sikit dengar terus percaya. Tak juga ibu. Karena Rasulullah diprotek oleh Allah apa yang akan masuk ke telinga Rasulullah. Jadi menurut mereka Rasulullah ini cepat sangat terpengaruh bila dia mendengar sesuatu. Tidak mampu melihat benar atau salah. Siapa cakap terus percaya, terus terima. Ya. Jadi mereka sedang menggambarkan Nabi ini sebagai seorang yang sangat naif ya. Tapi Allah memperbalikkan penghinaan itu dengan berkata, ya betul. Rasulullah akan mendengar, tapi yang dia mendengar udhunu khairul lakum. Dia mendengar apa yang baik bagi kamu. Memang Nabi mendengar semua orang. Tapi Nabi hanya mendengar, mengikuti, menerima yang benar. Dan benda itu bila membawa kebaikan. Jadi kelembutan Nabi SAW bukan kelemahan. Bahkan itu adalah rahmat. Bagi tanda pada ayat ini, Ibu. Jadi lembut di sini Nabi bisa mendengar dari si A, si B. Bukan Nabi itu naif. Tapi kelembutan itu memberikan satu rahmat untuk kamu. Coba kalau Nabi tak nak dengar. Nabi je benar. Apa jadi? Bahkan di sini Allah memuji sifat Rasulullah.
Ya, karena Rasulullah berkata bahwa Allah berkata fabirahmatillahi lintalahum. Karena Tuhan bagi rahmatlah Nabi itu nak dengar cakap kamu orang. Dengar cakap anak kecil, dengar cakap orang wanita lemah. Semua Nabi nak dengar. Ibu-ibu sayang tak orang macam tu? Tapi Nabi tidak akan betul mendengar semua tapi tidak menerima semua. Nah, orang-orang munafik ini melabelkan sesuatu yang tidak baik kepada Rasulullah. Dengar semua, buat semua. Belum. Belum tentu. Mendengar semua tapi tidak menerima semuanya. Dan bila Nabi mendengar semuanya, itu rahmat. Sebab siapapun di antara kamu, semua mendapat perhatian daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, tulis di samping ayat ini, di samping ayat itu, 61 itu tulis di situ Ali Imran. Ali Imran 159. 159. Ada apa di situ Ustazah? Ada ini. Ada sambungan ayat yang menunjukkan satu sifat akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah good listener. Ya, Ibu. Semuanya beliau bisa dengar dan menapis, memfilter apa yang patut dibuat, apa yang belum patut dibuat. Tapi orang munafik menghina. Huwa udun. Dia ni telinga, semua dia nak dengar. Macam tu. Itulah kata-kata yang sungguh-sungguh menyakitkan. Yuk, kita tengok ayat 159 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lisa, ayat ada tajuk tak Lisa punya? Akhlak dan sifat Nabi Muhammad SAW. Okey. Fabima rahmatim minallah, maka dengan rahmat daripada Allah. Fabima rahmatim minallah, maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu, wahai Muhammad, lintalahum, engkau berbuat layin, dari kata layin artinya apa? Lembut. Semua orang Nabi nak dengar. Semua orang Nabi caring. Semua orang Nabi peduli. Semua orang Nabi beri perhatian. Semua orang mendapat prioriti untuk dijadikan sesuatu yang penting bagi Rasulullah. Tidak ada membedakan antara Bilal penting, Umar penting, Bilal tak penting. Tak. Semua sama. Karena apa? Fabima rahmatin minallah lintalam. Nabi berlemah lembut kepada mereka. Sahabat-sahabat. Walau kunta faddan ghalizal qalbi, kalau Muhammad engkau bersifat kasar lagi keras hati kepada mereka, apa jadi? Lam faddu min haulik. Tentu mereka akan jauh lari daripada diri engkau. Subhanallah. Diam-diam orang-orang munafik, orang-orang kafir itu memperhatikan sifat Nabi yang sangat lembut. Dan Allah sudah setting benda tu. Ya. Wa wada'na alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Jadi Rasulullah itu Allah sudah berikan, kalau dalam bahasa kita lah ya, keluasan kelapangan dada beliau bisa menampung, ya mungkin kita hanya 10 masalah, beliau dah 1 juta masalah. Jadi masalah tak jadi lagi, tapi Rasulullah sudah dibesarkan hatinya, jiwanya untuk menampung segala masalah umatnya.
Itulah rahmat minallah. Oleh sebabnya, apapun perangai mereka, Rasulullah sudah bersedia untuk memaafkan. Makanya Allah suruh fa'fu anhum. Maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum. Nah, fa'fu anhum nih maksudnya delete something yang buruk. Rekod-rekod yang kau kenal tentang keburukan tu delete. Bukan sekedar maaf. Forgive, not forget. Maafkan tu maksudnya hapus. Macam tak jadi apapun. Kemudian tak cukup memaafkan, disuruh untuk, ya Rasulullah, kau mohonkan mereka ampunan. Kalau Nabi SAW memintakan ampunan pada dosa seseorang, kira-kira ada bekasnya tidak? Wastaghfir lahum. Ya Allah, mohonkanlah ampunan untuk dia tu. Banyak tak para sahabat mendapatkan permohonan istighfar Rasulullah kepada Allah tentang dosa-dosa kita? Ya, sampailah hari ini. Yang ketiga, wasyawirhum fil amri. Bermesyuaratlah dengan mereka. Apa maunya? Kalau tak betul, diluruskan. Kalau betul, dijalankan keputusan itu. Hebat kan? Tugas yang Allah berikan kepada Rasul ini, wa'fu anhum, wastaghfir lahum, wasyawirhum fil amri. Mungkin kalau kita maafkan sudah kan, kita tak mohonkan ampun. Dan kita tak nak tengok lagi muka dia, kita tak nak bermusyawarat lagi. Tapi Rasulullah di-standbykan oleh Allah untuk menampung segala-galanya. Oh, tak mudah ya ibu-ibu. Yang kita ini asyik cakap, tak apa, Rasul seronok je. Rasul okey. Okey, kapasiti sebagai manusia tetap ada juga ibu-ibu. Tapi Allah lapangkan dadanya. Alam nashrah laka sadrak. Fa'idha azamta, jika engkau telah berazam, maka fatawakkal ala Allah. Sudah, serahkan saja sama Allah. Kan mereka itu makhluk Allah juga. Tuhan yang sama yang memaafkan, Tuhan yang sama yang didosai, Tuhan yang sama yang akan menghukum. Baik kita ambil tempuh jalan taubat lah kan. Dan Tuhan yang sama. Tuhan yang sama yang memberi rahmat, Tuhan yang sama yang mencatat dosa, Tuhan yang sama yang akan menerima taubatnya. Jadi, fatawakkal ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dah selesai tentang kekerasan hati orang munafik itu, yang mana Allah sedang mengajarkan pada kita ya. Tidak semua orang akan menghargai kelembutan kan. Ramai orang geram je. Dia ni lembek sangat lah. Macam tu kan. Coba tegas sikit. Kan. Sebab ada yang menafsirkan kelembutan tu satu kelemahan. Padahal itu satu kekuatan. Okey, Ibu. Jadi pada ayat 61 itu, ibu-ibu letak kat tepi dia 159 Ali Imran. Nanti dalam 159 itu ibu-ibu letaklah Taubah 61. Jadi senang kalau nak belajar, ingat kembali connecting atau relation antara ayat tersebut. Jadi dalam ayat ini Rasulullah digelari dengan telinga ya ibu-ibu. Mereka menyangka dengan sangkaan yang tidak ada buktinya. Suka-suka hati. Itu satu kelemahan Nabi. Suka dengar semua orang punya cakap. Sebaliknya Allah kata tak. Betul Nabi dengar semua, tapi dia akan menerima apa yang baik saja. Dan dia akan bertindak dengan wahyu.
Ya, sebab itu semua tindakan Nabi penuh dengan hikmah. Ibu-ibu, bukan hanya Nabi Muhammad saja yang selalu disakiti. Nabi Musa pun mengalami sesuatu yang disakiti. Ya, banyak sekali Nabi Musa disakiti ya. Dan disakiti ini bukanlah pada tubuh badannya, tapi pada risalah yang mereka bawa. Nabi Nuh, ya Allah, semua nabi-nabi ini disakiti dengan kata-kata, ya, dan banyak lagi kata-kata yang disandarkan oleh orang-orang munafik ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah mengancam. Oke, jadi berkata pada yang tidak sepatutnya. Kita lihat dalam sejarah perjalanan dakwah Nabi SAW kan, ada orang yang bertahun, 10 tahun lebih, sampai Rasulullah itu dakwanya 23 tahun kan, tetapi ada yang 21 tahun bermusuh. Pada tahun ke 22 masuk Islam. Nabi maafkan. Khalid bin Walid, Musailamah, Al-Kadzab yang dibunuh oleh Washi. Washi itu pernah membunuh Hamzah kan? Abu Sufyan, banyaklah yang orang-orang akhirnya memohon maaf kepada Rasulullah. Jadi, bila kamu memuliakan orang mulia, kamu memilikinya. Bila kamu memuliakan orang jahat, kamu bersikap sombong. Ini adalah, ibu-ibu, seorang penyair pernah menghina Rasulullah. Bila kamu muliakan orang mulia, kamu memilikinya. Bila kamu memuliakan orang jahat, kamu bersikap sombong. Ibu-ibu, orang-orang munafik ini mereka selalu ingkar pada yang bagus. Dan mereka selalu membalas kebaikan dengan keburukan. Ini satu penghinaan. Ya. Jadi bila kamu memuliakan orang mulia, maka kamu memiliki kemuliaan itu. Bila kamu memuliakan orang jahat, kamu harusnya bersikap sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyangkal Nabi itu akan dengar semua. Allah menyangkal. Tidak akan mendengar, betul mendengar semua, tapi maksudnya bukan mendengar dan melakukan apa aja mereka minta. Ya, anggaplah Nabi mendengar, tapi beliau tidak akan menerima segala apa yang didengar kecuali yang sesuai dengan hukum hakamnya. Oke, Ibu. Kita lagi masuk kepada ayat surah apa ya? Surah As-Sof. Coba surah As-Sof. Coba Ibu pergi ke surah As-Sof. Ada perkataan yang Nabi Musa sebutkan tentang menyakiti. Menyakiti. Surah As-Sof itu surah 61 ya. Betul. Ayat 5. Ayat 5 Ibu. Ada perkataan tu'dzunani. Ada perkataan tu'dzunani. Surah 61 ayat 5 Liza. Coba baca. Liza baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum.
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Dan Hmm. ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku sedangkan kamu mengetahui sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kamu. Maka ketika mereka berpaling daripada kebenaran, Allah memalingkan hati mereka daripada mendapat hidayah. Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Ada perkataan lima tu'dzunani. Perkataan yang ibu-ibu kena ambil hari ini adalah tu'dzunani. Macam tadi tu? Macam tadi tu? Yu'dzuna rasul. Walladzina yu'dzuna rasul. Okey, ini pertanyaan Nabi Musa ibu-ibu. Jadi ya, sebenarnya um, apa namanya, para nabi ni memang bukan makhluk-makhluk biasa. Mereka sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan mental mereka. Ya. Untuk apa? Untuk bersedia bukan dipuji. Mana ada dakwah yang mula-mula datang terus dipuji? Tak ada kan? Mesti dibantah dulu, dihina dulu pembawanya, dicurigai dulu. Macam hari ini juga sama. Ya. Tapi kalau benda-benda yang sudah nampak kemungkaran, itu mudah disambut. Ya kan? Okey. Hari ini, ibu-ibu lihat di dalam surah As-Saff ayat 5 ni, Nabi Musa bertanya kepada kaumnya, lima tu'dzunani. Kenapa kamu ini menyakiti aku? Sedangkan kamu tahu, wa qad ta'lamuna ini Rasulullah ilaikum. Aku ini bukan orang biasa kan, aku ini diutus, bukan pandai-pandai saya je. Ya, apa yang kaumnya menyakiti Nabi Musa ini disakiti dengan apa ibu? Ya, orang yang banyak mendapat idaah atau adha ni adalah para nabi ibu. Makanya saya kata tadi mereka orang-orang yang dikuatkan oleh Allah, ada istilah ulul azmi kan. Fa in azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah tidak janjikan jalan dakwah ini mulus, mudah ibu-ibu. Tapi Allah janjikan apa? Pertolongan jika istiqamah. Mereka tahu dah Nabi Musa ini siapa. Ya. Apa mereka sakiti Nabi Musa ini? Mereka buat apa ibu? Kan ibu-ibu tahu kan ketika Nabi Musa di Arduteh, nak masuk ke satu bandar tu selepas dia Allah membebaskan mereka dari kejaran Fir'aun tenggelam, maka Nabi Musa mengajak untuk masuk satu bandar, mereka kata, kita tak nak. Musa, kamu pergilah masuk dengan Tuhanmu, berperanglah kamu di dalam. Kita penat dah, kita tak nak. Pergilah engkau sama Tuhanmu berperang. Kemudian mereka menuduh Nabi Musa mempunyai penyakit. Kemudian mereka menyakiti Nabi Musa dengan dibuatnya itu apa, al-ajil. Ketika Nabi Musa pergi ke menerima 40 malam tu wahyu. Kemudian mereka sentiasa mempertikaikan perintah Allah. Tu Bani Israel. Macam mana mereka menyakiti. Kenapa mereka menyakiti? Sebab hati mereka tidak tunduk. Ya, hati mereka masih angkuh lagi. Jadi berhati-hati pada sifat-sifat meremeh-remehkan amanah Allah. Meremehkan dakwah. Meremehkan utusan Allah. Meremehkan guru. Meremehkan ulama. Meremehkan Al-Quran. Meremehkan apa saja yang membuat kita jadi orang yang baik. Tapi mengagung-agungkan benda yang ada nuansa taghut.
Nah, kalau benda-benda yang menyeronokkan, itu mudah mendapat sambutan. Itu sampai hari ini, Beb. Dan Allah kata, falamma zaghu, ingat, lama-lama kamu akan menyimpang. Ya, zaga, falamma zaghu, azaghallahu qulubahum. Lama-lama, kamu akan terus dibiarkan oleh Allah. Nah, itu yang kita takut. Jadi akhirnya apa? Ya, dosa sudah dinormalisasi. Dosa sudah jadi gaya hidup. Kalau tak bantah, tak kuat lah tuh. Kalau tak angkuh, bukan kita lah tuh. Nauzubillah. Melancarkan satu serangan-serangan dengan kata-kata, dengan perbuatan. Nauzubillah. Lama-lama Allah biarkan. Bila Allah biarkan, habis. Allah tidak zalimi manusia, Bimbo, tapi manusia yang membuka pintu penolakan. Bukan pintu penerimaan. Hati kita ada dua pintu kan? Pintu menolak atau pintu menerima. Itu doa. Iftah qulubana. Futuhal arifin. Kita nak futuhal arifin. Bukan futuhal fasiqin. Bukan. Jadi Allah biarkan mereka dengan keputusan-keputusan mereka. Sebab itu Nabi SAW ajarkan kita doa. Wala takilni ila nafsi tarfata'ain. Tolong ya Allah. Jangan biarkan aku pada diriku sendiri. Jangan engkau serahkan aku pada diriku. Aku bisa tersilap ya Allah. Jangan biarkan aku kehilangan hidayah walaupun semenit, sesaat. La takilni ila nafsi tarfata'ain. Nah, ayat itu wallahu ditutup dengan la yahdi. Allah tidak akan lagi memberikan petunjuk. Petunjuk tuh ada, tapi hati mereka tidak sensitif lagi pada petunjuk. La yahdil qaumal fasiqin. Fasik di sini digambarkan sebagai satu bentuk keterlaluan. Too much. Ibu, hidayah itu dengan hadiah, perkataan hidayah dengan hadiah, itu adalah satu root word, satu akar kata. Bila Anda memberikan hadiah kepada seseorang dan seseorang itu menolak, Anda paksa tak dia menerimanya? Kan tidak. Macam begitulah Allah tidak memaksakan untuk kita terima hadiah ini, tapi bila kita tak terima, Allah tarik balik. Jadi bila semua tidak ingin mengambil hidayah tadi, maka Allah tarik balik hidayah tadi. Jadi apabila kita menolak, menyakiti dengan kata-kata perbuatan, menyakiti para anbiya, menyakiti para pewaris Nabi, para ulama, ini jalan yang boleh membuat kita keras hati kita. Apalagi kalau tidak disertai dengan taubat. Ada yang menyakiti dengan diam-diam, ya. Fasik, keterlaluan tapi dalam ketersembunyian. Ada yang terang-terangan. Nah, yang ketersembunyian inilah yang namanya munafik. Itulah doa ya mughalibal qulub, Rabbana la tuzigh qulubana. Sebab bila Allah azaghallah, Allah biarkan kita tergelincir, tidak ada siapa yang bisa menolong. Ibu-ibu, kesesatan tidak terjadi tiba-tiba. Tidak ada kesesatan yang berlaku tiba-tiba. Kesesatan itu berlaku step by step. Dia bermula dari satu penolakan yang kecil dulu. Ragu, ya kan?
Iya ke? Betul ke? Ragu dulu. Kemudian mulai membesar, membesar, membesar. Akhirnya jadi apa? Penolakan. Sebenarnya menolak tuh. Tapi dia tidak akan bermula dengan sesuatu yang besar. Orang yang menolak tuh berpikir. Orang yang menerima juga berpikir. Saya nak terima tak tawarannya? Saya nak tolak tak tawarannya? Dua-dua ini berpikir. Akan menolak risalah. B akan menerima risalah. Balik rumah, dua-dua berpikir tuh. Betul tak? Berpikir. Yang A dan B tadi, bila mereka pulang ke rumah mendengar sesuatu, ya, sama itu kebenaran atau ketidakbenaran, dua-dua akan berpikir. Dua-dua akan bersungguh. Makanya manusia itu dia akan lebih cenderung apa? Menolak ke menerima? Tengok pada hati kan? Akan terjadi satu kerjasama akal dengan hati. Dua-dua akan bekerja. Dua-dua akan berpikir dan last akan mengambil keputusan. Tetapi jangan risau. Sebab apa? Fitrah manusia itu ialah bukan menolak, menerima. Fitrah bertuhan itu sudah ada sejak di alam roh. Jadi manusia bukan jenis orang yang menolak, dia menerima. Buktinya iblis, ketika Adam merayu iblis, maka apa? Menerima kan rayuan iblis. Adam menerima kan, dia bukan menolak. Tengok budak-budak. Budak-budak itu kalau dia kenal ibu-ibu ke dia tak kenal ibu-ibu, ibu-ibu bagi dia sesuatu, dia datang tak? Dia datang, dia tak tolak dulu, dia datang dulu. Entah yang kita bagi tu racun ke, gula-gula ke, dia datang dulu, ambil. Ya kan? Apalagi dia masih polos misalnya. Fitrah, menerima. Fitrah itu menerima. Sebab itu apa yang mau diterima itu tolong diseleksi dulu. Sebab telinga ini diciptakan untuk menyerap, menerima. Kemudian ditapis oleh akal dan hati kita. Subhanallah. Itu berita tentang Nabi Musa juga pernah disakiti. Kita pergi kepada surah Al-Ahzab. Surah 33, Ibu. Al-Ahzab. Al-Ahzab ada perkataan yang sama yaitu yu'dzuna. Ayatnya adalah ayat 57. Surah 33 ayat 57. Al-Ahzab 57. Ayo Liza, boleh dibaca dulu. 3357 muka surat. Ya. Baca Ustazah. Baca muka surat dulu. Muka suratnya ialah 426. 426. Okay, Dia berasal dari mana, Liza? Dari ayat 53, tajuk dia ada adab dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, okey, jom kita baca dulu. Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina.
walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Mm-mm. Ya, Ustazah. Ya, betul. Ada kata apa tadi? Yu'zu. Yu'duna. Yu'duna. Adza yu'zi. Idza'an. Menyakiti. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulah. Siapa-siapa orang yang menyakiti Allah dan Rasul, apa akibatnya? La'anahumullah fid dunya wal akhirah. Aduh, ini keras sekali ayat. La'anahumullah bermakna jauh daripada rahmat Allah. Orang yang mendapat laknat ini orang yang menjadi orang yang jauh daripada rahmat Allah. Wa a'adda lahum adzaban muhina. Di dunia dia mendapat satu laknat, di akhirat dia mendapat azab yang menghinakan. Ibu-ibu, bagaimana manusia itu boleh menyakiti Allah dan Rasul ini? Allah boleh disakiti ya? Kalau secara akidahnya Allah tidak bisa disakiti secara hakikilah. You sakiti Allah ketidak, Allah tidak berkurang sedikit pun dengan maksiatnya manusia. Jadi apa maksudnya yu'dzuna nih? Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, semua mentafsirkan bahwa melakukan perkara yang Allah murka. Allah tuh sayang ke kita, tapi bila kita menganiaya diri kita, maka tidak dapatnya rahmat dari Allah itu membuat Allah menjadi tidak redha pada kita. Maksudnya kita menghalang diri kita mendapat rahmat Allah. Allah rugi ke? Tak. Yang rugi itu kita. Seorang ibu ayah, bila anaknya tidak menaatinya, dia rugi tak? Tak kan? Dibelai, dibela, disayang. Tuh anak besar dia tak balas budi. Ibu bapa rugi? Tak. Pahala tetap dia dapat. Kasih sayang, dia ajar nih anak sholat, diajar semua. Tapi anak ini membesar akhirnya membangkangnya. Adakah ibu bapa rugi? Tidak. Pahala dia tetap dapat, dosa dia tak dapat. Yang rugi itu anak. Ketika itu, ibu bapa sedih. Karena anak yang menghalang, bukan ibu bapa yang tak beri. Ya. Ibu bapa mempunyai seorang anak yang sudah dididik dengan baik. Tapi anak ini degil. Kedegilan anak tadi menyakitkan hati ibu bapa. Tapi ketika jiran memaki anak tadi, ibu bapa sedih kan? Jiran. Kita marah anak kita. Tapi coba, jiran sebelah kanan kiri rumah kita marah anak kita. Ada tak rasa marah pada jiran ke rasa marah pada anak? Ada rasa marah pada anak, tapi itu hanya 10%. Tapi rasa marah pada jiran itu 90%. Padahal anak ini dah nakal dah nih. Begitulah. Allah subhanahu wa ta'ala lagi sumber kepemurahan, sumber rahmat. Ya. Karena kita adalah makhluk yang Allah sangat sayang. Jadi dan Allah ingin kita merasakan kasih sayang dia. Tapi kalau kita sudah blok dengan maksiat, dengan mengingkari hak Allah, dengan mengucapkan kata-kata yang menghina. Apa kata-kata yang menghina Allah? Aku tak minta diciptakan. Oh, itu satu penghinaan kan ibu? Macam anak bilang sama ibu bapa, aku tidak minta dilahirkan mama. Apa ibu rasa? Apa ibu rasa?
menyandarkan sesuatu yang tidak layak dari segi perkataan, perbuatan. Itu sebenarnya sedang menyakiti. Walaupun Allah itu tidak disakiti, tapi maksudnya ketidakmampuanmu meraih rahmat Allah itu yang sebenarnya membuat kita jauh daripada Allah. Jadi apakah bentuk-bentuk menyakiti Rasul? Tadilah bukan hanya memukul fizikalnya saja atau mencederakan, ya mengejek, mengolok-olok, menyebar fitnah, buhtan. Ayat tadi ditutup dengan buhtan. Mana tadi? Innal ladzina yu'dzuna Allah wa Rasul la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adalahum 'adaban alima 'adaban muhina walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. 2 ayat itu. Apabila seseorang itu dijauhkan dari rahmat Allah, la'anahum, apalagi yang dia akan rasakan di muka bumi ini. Ini hukuman paling berat, ibu-ibu, bila dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, orang munafik dia tak peduli lagi mau dapat rahmat atau tidak. Yang penting dia dapat sesuatu sekarang yang dia nak, yaitu apa? Kepentingannya, keinginannya. Jadi apa yang dia nak itu dia dapat sekarang. Itu orang munafik. Jadi laknat-laknat yang Allah nak timpakan pada orang-orang munafik ini apa dah? Hati yang keras. Hidup hilang berkah. Hidup tidak tenang. Tidak ada, jauh dari cahaya hidayah. Dan tidak merasai kemanisan iman. Kalau di akhirat tak payah cerita lagi, ibu. Azaban muhina itu azab yang menghinakan. Subhanallah, 2 ayat itu, ibu ya. Jadi ada 2 di situ. Ulama menambahkan tindakan menyakiti Rasulullah itu SAW bukan waktu beliau masih hidup je. Setelah wafatnya juga. Setelah wafatnya. Makanya Rasulullah SAW berkata, mawaddatan fil kurba itu penting. Kasih sayang dalam keluarga. Ya, dalam merasa Islam itu bukan milik Rasul sallallahu alaihi wasallam, milik kita. Karena Islam sedang memperjuangkan keselamatan kita pribadi-pribadi. Buktinya bila kita solat jamaah, tertampung segala kekurangan kita, betul tak? Solat sendirian dengan solat jamaah bukan just nak raih pahala kan? Ibu, kita kan kalau nak solat jamaah kita bilang apa? Oh, cepat-cepat dapat 27 darjat. Kita nak raih pahala di situ. Sebenarnya kita tak usah fikir pahala dulu, ibu. Sebab pahala itu pasti Allah akan memberikan karena dia sangat kaya, maha kaya dan mengkayakan kita. Yang kita nak fikir itu apa? Kalau saya solat sendiri, bila ada kekurangan, saya tanggunglah kekurangan tu. Bila saya solat berjamaah, pahala letak tepi dulu. Tapi kesempurnaan solat saya terjamin. Ya kan? Sempurnanya solat saya lebih terjamin dan lebih saya harapkan dari pahala yang Allah siapkan. Sebenarnya kekurangan-kekurangan kita di solat jamaah ditampung. Bukan ditimpakan pada imam. Maksudnya Allah tutup kekurangan-kekurangan itu karena adanya kebersamaan. InsyaAllah. Jadi setan itu berputus asa jika kita berjamaah. Jadi selain mengharapkan 27 itu, bukan pasal 27 itu aja.
barangkali ada kekurangan-kekurangan di sholat saya, maka sholat berjamaah menampung kekurangan-kekurangan itu untuk disempurnakan. Subhanallah. Ibu-ibu, jadi ketika Rasulullah wafat pun tidak boleh menyebut-nyebut sesuatu yang menyakiti Rasulullah. Ya, diri baginda, ajarannya, dan lain-lain sebagainya. Hmm. Nah, datanglah ayat yang sebelumnya, ya, sebelum 5758 itu kan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sebelumnya itu. Jadi salawat-salawat itu juga menampung kekurangan-kekurangan kita. Yang mungkin rasa tidak, ya kita biasanya salawat-salawatan begitu saja. Tapi Allah meletakkan pada salawat itu menampung segala kekurangan-kekurangan kita. Solat kita disempurnakan oleh apa? Salawat. Macam mana kita boleh menyakiti Rasulullah setelah wafatnya? Sedangkan salawat itu menjadi jaminan kesempurnaan solat umatnya. Oke? Nah, di sini ibu mungkin ada di antara ibu-ibu yang ikut kelas-kelas sirah, mungkin Syama'il Muhammadiyah dan lain-lain. Di situ ada pelajar tentang adab-adab kepada Rasulullah. Nah, surah Al-Hujurat salah satunya ya. Bagaimana kita nak berakhlak dan beradab kepada Rasulullah. Menyebut namanya saja disertai dengan kemuliaan kenabian. Dan Allah sendiri bila menyebut nama Nabi dengan pengagungan dan kedudukan, penghormatan sebagai pelajaran untuk umat. Buktinya Allah sendiri tidak pernah memanggil Muhammad. Ya kita Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah. Sayyidina Rasulullah SAW. Ya, Allah sendiri tidak pernah memanggil Muhammad. Yang kita Muhammad. Macam mana tuh? Dari segi adab. Oke. Kita masuk kepada surah An-Nur 63. An-Nur 63. Surah An-Nur, surah 24, ibu-ibu. Surah An-Nur. Elisa, boleh baca? Dua tiga kan Ustazah? Ayat 23 eh? 663. Sorry. Apa larangannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha qad Stop, stop, ya'lam. stop, stop, stop. Okay. Sampai situ dulu. Artinya apa? Apa larangan nih? Janganlah kamu jadikan panggilan Rasulullah antara kamu seperti panggilan sesama kamu. Hmm. Maksudnya jangan panggil Nabi macam panggil kamu punya nama. Mat, mat. Jangan macam tu. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dan. Kita kan suka pendek-pendekkan nama misalnya. Jangan memanggil Nabi itu seperti panggil Nabi nama biasa. Bukan karena Allah memerlukan penghormatan tuh ibu-ibu. Tapi hati manusia itu bisa dibentuk oleh adab. Adab. Manusia ini dia macam mana?
Sebab itu ada penghormatan Sayyidina Muhammad, ya kan? Nabi tak suruh kita panggil, tapi Allah sendiri merakamkan. Jangan panggil macam kamu panggil kawan kamu. Bagi highlight ayat ni. Sebab ucapan Sayyidina selalu menjadi pembahasan yang panjang lebar. Ha, iya kan? Rasulullah SAW mengetahui ada seorang datang dari jauh dan dia itu adalah orang yang dihormati di kaumnya. Bila datang ke hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan ridaknya untuk diduduki oleh orang itu. Tak cukup ke kita mengambil pelajaran dari situ? Tak cukup. Orang tu dia ketua pada puak dia dekat sana, negeri lain. Allah memberitahu orang ini yang datang bukan orang sembarangan. Dia orang yang terhormat di kalangan kaumnya. Bila dia datang, tempat sudah sempit. Orang sudah ramai datang. Rasulullah memberikan ridanya untuk diduduki oleh orang itu. Macam mana ibu-ibu tengok adab Nabi SAW? Ha, kalau kita sendiri ya, boleh tak kita duduk di selendang Nabi? Kita rasa macam tak betul ni. Tapi Rasulullah bagi. Nak duduk ke tak nak duduk? Nah, itu urusan lain. Tapi tingginya akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang macam ni, tingginya akhlak ni Allah perlihatkan pada kita. Takkan kita nak panggil Mat. Kita panggil Muhammad tu kita panggil dengan panggilan seperti kita punya panggilan kepada teman kita. Lepas tu kita bertekak pada panggilan Sayyidina. Ya Allah. Jangan memanggil baginda seperti memanggil rakan biasa. Allah sendiri tidak berkata Muhammad. Macam mana kita dengan lantangnya berkata seperti itu? Kenapa? Para sahabat-sahabat, terutama orang-orang Badui, ya. Orang-orang Badui biasalah, orang kampung, orang-orang pedalaman, mana ada pendidikan? Ya Muhammad. Sedangkan Allah memanggil ya Rasulullah. Ya ayuhan Nabiyu. Macam mana orang tiba-tiba ya Muhammad? Orang-orang munafik biasanya kalau duduk dalam majlis Rasul SAW, mereka akan apa? Keluar satu-satu. Tidak minta izin. Mereka menyelinap di belakang. Jadi kita kalau ada majlis tu, at least angkat tangan lah. Tak payah datang ke ustazah. Ya, tak payah datang ke ustazah minta izin. Tengah pergi kuliah. Cukup angkat tangan, buat macam gaya sopan santun, merapatkan dua tangan, bagi arah. Okey? Nah, itu salah satu adab. Jadi ayat ini la taj'alu du'a ar-rasul. Jangan kamu memanggil baginda dengan memanggil seperti rakan biasa. Bukan sebab Allah perlukan penghormatan. Tapi ini hati manusia dibentuk melalui adab. Oh, aku dengan Nabi tu biasa makan sama-sama. Macam tu kan? Iya. Iya ke? Kita biasa tu jalan-jalan sama-sama. Dah biasa dah. Itu manusia. Hati dia itu akan dibentuk melalui adab. Sekali bertemu masih segan, hormat. Kedua, ketiga, keempat, dah tidur sama-sama, dah makan sama-sama. Biasa. Itulah manusia. Dia tidak mampu menjaga adab. Biasa biasa panggil Habib jadi Beb. Biasa panggil Ustaz jadi Zah. Kan? Manusia itu hati dia akan dibentuk oleh adab, ibu-ibu. Jadi macam tu manusia. Keakraban tu kadang-kadang menghilangkan adab, bukan makin beradab. Jadi kena jaga tu. Qad ya'lamullah. Ustazah, Ya. Ustazah nak tanya, kalau yang kita baca Allahumma salli ala Muhammad tanpa Sayyidina tu macam mana Ustazah? Itulah yang saya kata diperselisihkan. Itu yang diperselisihkan sebab Rasulullah kata Allahumma salli ala Muhammad. Ada yang tidak menyebutkan Muhammadnya Allahumma salli wa sallim alaihi. Tidak menyebutkan Muhammad. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Dia tidak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang menyatakan Sayyidina Muhammad karena ayat ini. Ada yang langsung kepada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini salawat bukan panggilan, Kak. Ini maksudnya panggilan. Dalam konteks salawat dia bukan panggilan. Boleh faham, Kak? Dia bukan panggilan. Salawat tu bukan panggilan.
Okey, itu doa. Jadi ada yang menamakan Sayyidina di situ. Itu yang menjadi pembicaraan yang menjadi panjang lebar. Ah, kan? Jadi di sini dikata qad ya'lamullah alladziina yatasallaluna minkum liwada. Artinya apa tuh? Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang di antara kamu yang menarik diri keluar dari majelis Nabi secara berselindung dan bersembunyi. Siapa itu? Orang munafik lah. Orang munafik itu kalau majelis Nabi macam tu. Dia akan keluar sikit-sikit, sikit-sikit, sikit-sikit. Qad ya'lamullah alladhina yatasallaluna minkum liwada. Jadi hati-hati. Jadi Allah menyebut di situ, dia tahu. Karena mungkin manusia bisa menipu manusia. Tapi dia tidak bisa menipu Allah. Orang-orang munafik itu keluar secara perlahan-lahan. Orang lain tak nampak, tapi Allah nampak. Apa maksud yatasallaluna tu? Dari kata salala. Artinya apa Ibu? Menyelinap. Dia bukan keluar terang-terangan tapi menyelinap. Hilang, hilang, hilang sikit-sikit. Iman, dia boleh hilang bukan sekelip mata tau. Sikit-sikit. Macam kesesatan, dia tak akan datang tiba-tiba, dia pelan-pelan. Begitu juga iman. Biasanya dia akan terkeluar sikit, 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 sikit. Ya. Esok malas jemaah. Lama-lama malas baca Quran. Akhirnya apa? Tinggal lah. Hati sudah jauh. Jadi kalau kita bisa memelihara iman kita melalui majlis taklim, berkumpul dengan orang soleh. Alamak, minggu ini saya di luar negara, saya tak datang dengan majlis taklim. Jangan tidak hadir kepada kebiasaan membaca Al-Quran. Oh, kita apa, tak time ni saya bercuti 2 minggu. Memang saya tak datang majlis taklim. Kalau bisa Zoom, Zoom. Kalau tak bisa Zoom, hadiri atau buka majlis, baca Quran dengan family. Kalau tak boleh, diri sendiri. Ada zikirnya, ada amalannya. Jangan tinggal itu. Biasanya kita kan, kalau sudah pergi mana-mana tu, itulah Ustazah. Nak mula balik itu susah. Jadi menghilang dari peredaran. Kita tak nak iman kita itu berangkat sedikit-sedikit menghilang. Liwada. Akhirnya hati terasa jauh dari Allah. Kemudian falyahdar ini artinya hati-hati. Hendaklah mereka hati-hati. Falyahdar, jaga-jaga. Allah suruh kita falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi. Berhati-hatilah, berjaga-jagalah, jangan sampai mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab siksa yang tak terperi sakitnya. Saya tengok ayat ini. Surah apa tadi tu? An-Nur ya. Coba tolong baca arti dia, Kak. Terjemahan Anda bagaimana? Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri. Falyahdharil. Hendaklah mereka berhati-hati. Maka hendaklah mereka yang hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya peringkat serta berjaga-jaga agar mereka tidak ditimpa bencana atau ditimpa azab yang pedih. Ya, maksudnya salah satu bencana ialah hati menjadi kosong dari iman secara perlahan-lahan. Allah warning, ada kata ihdhar di situ maksudnya hati-hati. Sebab kehilangan iman bukan on the spot, dia pelan-pelan. Ini bila Allah sebut falyahdhar ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Mana kalau terjadi cepatlah bertobat. Ya.
Jadi ketaatan kepada baginda, ketaatan kepada Rasulullah, dia sebagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ibu-ibu, fitnah lebih dulu daripada azab. Fitnah itu apa? Allah sebut fitnah lebih dulu dari azab ini karena apa? Antusibahum fitnah au yusibahum adab. Allah sebut fitnah dulu kenapa ya? Iyalah sebab fitnah itu ujian. Ujian hati lebih dahsyat daripada adab badan. Adab badan itu di sono, di akhirat sana. Tapi fitnah hati itu di sini, di dunia. Mulai memandang, oke, tak ikut offline boleh online. Macam tu kan. Lama-lama online pun tak ikut. Oh tak apa, ada recording. Recording pun tak dengar. Contohnya. Ya kan? Kita tak kira orang yang di jauh sana yang tak pernah ikut. Tak apa. I tak solat sunat pun, I salat jamaah juga. I tak tadabbur pun, I khatam setiap bulan. Dia akan ke situ. Syaitan ni pandai ibu-ibu. Macam-macam cara dia. Macam-macam cara dia. Jadi menurut para ahli tafsir, fitnah di sini ialah fitnah yang menimpa iman di hati. Hati mulai merasa dosa kecil je. I tak solat sunat, tak apalah. I solat wajib. Begitu. Dia dah mulai meringan-ringankan. Akhirnya lama-lama. Jadi azab terbesar tu katanya bukan api neraka. Tapi apa? Tidak lagi menangis ketika baca Quran. Tidak lagi rindu pada salat jamaah. Tidak lagi memegang adab-adab tertentu. Tidak lagi merasa bersalah. Ya kan? Jika kita melakukan dosa kecil. Merasa bersalah bila buat dosa besar. Jadi bibu, au yusibahum adabun alim ini dia di akhirat sana. Subhanallah. Ini adalah sesuatu yang subhanallah ibu, kita kena jaga sebab menyakiti itu adalah kita pikir benda-benda yang kecil, sebenarnya tidak. Dia akan menjadi besar dengan meremehkan perbuatan kecil tadi. Jadi ayat ini mengajarkan adab kepada Rasulullah SAW. Jadi itu adalah menunjukkan ada betapa iman itu sesuatu yang halus. Mudah menghilang, mudah menyerap. Contoh memuliakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Menghormati majlis-majlis Rasul. Segera menyambut seruannya. Mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ketika namanya disebutkan. Yang mulai meremeh-remehkan tu adalah menyakiti. Kenapa? Sebab apa? Allah menawarkan contoh 1 kali salawat itu 10 hasanat. Tapi kita, oh iya, okey. Macam tu. Oh iya, okey. Okey. Bukan okey tu kita buat. Itu pun termasuk tindakan-tindakan menyakiti atau menganggap remeh. Jadi ulang ya. Iman itu sesuatu yang halus. Mudah menyerap, mudah menghilang. Nah, sebab itu kita kena pelihara adab. Adab sebelum belajar, adab semasa belajar, adab selepas belajar, adab mempertahankan ilmu itu walaupun sudah beberapa kali didengar. Kita kan biasa kalau dah dengar ilmu, ada tahu dah, okey dah. Padahal ilmu itu mungkin baru berupa informasi. Belum menyerap sebagai satu transformasi. Betul tak? Ilmu itu sekedar informasi kah harus jadi transformasi? Iya. Ilmu bukan sekedar informasi. Dia mesti mentransformasikan kita. Daripada tadi tak tahu dan menjadi tahu.
Bila selepas tahu, berbuatlah seperti orang yang tahu. Jadi kata orang bijak, kalau tak tahu itu pergi belajar. Kalau sudah tahu itu pergilah mengajar. Kalau tidak tahu, pergilah belajar. Kalau tak tahu, kalau sudah tahu, pergilah mengajar. Maka benarlah kata Rasul, Baligh sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun hanya satu kata, satu ayat, satu baris, satu huruf. Menunjukkan kita pernah mendirikan kebenaran melalui informasi. Sebab melalui informasi orang akan bertransformasi dengan informasi tadi. Itulah ilmu amaliyah. Akhirnya menjadi amal ilmiah. Ilmu amaliyah, ilmu yang diamalkan dan amal yang didasarkan kepada ilmu. Jadi bila kita berbicara tentang idza'a, menyakiti, bukan hanya tertuju pada orang munafik, mungkin di antara sikap-sikap, cara-cara kita ada juga lah, taklah sampai pada tahap kemunafikan, tapi jalan-jalan pergi ke sana itu macam sudah mulai dirintis. Dengan mempelajari sifat-sifat orang munafik seperti ini, mudah-mudahan jalan itu tidak makin lebar, tapi makin sempit dan tertutup. Akhirnya apa? Ilmu ini dapat menolong kita untuk memperbaiki diri kita. Itulah al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya hidup. Sekian apa yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri, juga kepada ibu-ibu, dan insya Allah dapat disampaikanlah ya, apa-apa benda-benda yang mustahak yang penting, terutama Quran yang sudah ditanda-tandai. Anda tidak bisa membaca satu juzuk satu hari, khatamkanlah ayat-ayat yang dibincangkan dalam kelas. Ulang seminggu 3 kali. Saya garanti, kalau ibu-ibu tak hafal ayat, ibu-ibu tahu the content of ayat. Ibu-ibu tahu kemana ayat itu membawa kita. At least dia sebagai satu bentuk zikra, ingatan. Oh, saya ada belajar ayat ini. Tidak menyakiti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyakiti Allah. Sebab apa? Ini adalah salah satu cara-cara orang munafik. Kenapa mereka menyakiti? Sebab nak selamatkan diri sendiri. Biar orang lain sakit, asal dia sehat. Tapi sehatnya bukan sehat. Mungkin sehat jasmani, tapi rohaninya sakit. Subhanallah. Indah sekali ya Al-Quran ini, luar biasa ibu. Subhanallah. Ya bagaimana tidak indah dan benar. Bukan hanya indah, benar. Karena itu adalah wahyu dari langit. Diturunkan dengan rahmat. Sehingga dia menempati posisi hudan wa rahmah. Sekian pengajian hari ini. InsyaAllah kita sambung minggu depan kalau tak silap ya. Sebab Ustaz ada tak boleh skip satu minggu. InsyaAllah minggu depan kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya rabbi nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wal asar innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafin nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ibu, jazakumullah khair. Terima kasih.